Aya naon kaula digegerok ka dia cenah wawanianan nya gitu. Ngagerung gitu. Wah, kata mah di situ mama merasa tertantang. Oke, aku sudah lumayan Udah gimana? netral. Udah seger. Lumayan, Udah netral. lumayan. Tapi nggak 100% netral, cuma masih bisa melanjutkan episode ini. Walaupun Begitu dengan pemirsa, dengan emosi yang nanti lah ada pembahasan di luar kamera ini. tadi kamu kalau nggak salah nanya ya, ada lagi nggak orang yang bilang gitu ya? Lanjutannya tadi tuh. Yang maksud mama enggak itu maksudnya sekitar ini, sekitar rumah mama, sekitar rumah mama yang nggak ada cuma satu orang itu saja. Mungkin di sekitar sini yang ngasih DP cuma ibu itu ya, mungkin yang lainnya entah dari Iya gitu ya. gitu. Oke. Tapi jangan salah. Nah, ini masih ada kelanjutannya loh. Maksudnya? Habis orang itu ngomong itu yang tadi yang Kalau bilang rumah ini makan korban. itu pasti ada kelanjutannya. Yang bikin mama kaget, nggak lama orang itu habis ngomong itu yang katanya nggak lama mama dapat telepon dari kampung. Aku feeling gitu loh tadi, makanya kayak emang yang di kampung gak ada yang ngomong gitu. Biasanya kan Ada. di kampung kan suka kayak ada lah orang-orang yang Nah, seperti itu ceritanya gitu. begini. Mama kan di kampung masih ada saudara, mama panggilannya teteh lah gitu. Dan dia teteh itu ceritanya telepon lah gitu, telepon ke mama. Wah, mama lupa telepon atau datang, kalau nggak salah datang sengaja ke sini kalau nggak salah menyampaikan, katanya menyampaikan Sengaja memang untuk sengaja, menyampaikan. iya, menyampaikan sengaja kalau nggak salah tuh. Jadinya berapa lama, nggak begitu habis kejadian, nggak begitu lama kok datanya gitu ke mama tuh, datang aja gitu, utuh datang gitu, ini urutannya seperti itu. Udah gitu ini katanya, saya katanya sengaja datang ke sini, dia bilang cuma mau menyampaikan. Dia bilang soal apa teh? Setelah diselusuri katanya sama orang yang ngerti gitu, yang inilah gitu, mereka itu sampai puasa untuk menyelusuri kejadian musibah itu gitu loh, paham? Musibah itu yang memakan korban itu, menurut orang pintar itu, dia bilang meninggalnya adik sama kakak mama itu diakibatkan dari rumah ini. Loh, memang kenapa? Katanya merasa terusik pada saat ngegempur rumah ini. Terus udah gitu katanya salah juga pilih hari untuk mengawali bangun rumah ini. Sedangkan waktu itu kan mama udah bilang bapak itu nggak percaya sama hal seperti itu. Tapi kalau di daerah-daerah dan mungkin di Jakarta juga masih banyak loh guys yang masih memakai atau mempercayai itu. Itu mah silakan saja, monggo aja gitu. Kan menurut keyakinan masing-masing yang begitu mah. Itu menurut orang pintar itu dari kampung, katanya ada, setelah diselusuri ketemu, katanya ada kaitannya almarhum ada mama itu ada kaitannya gara-gara ngegempur rumah ini, dan yang penghuninya katanya merasa terganggu, begitu aja disampaikannya. Itu seperti itu urutannya. Jadi sebelum ibu itu ngomong, mama udah dapat kabar ini duluan dari saudara di kampung. Jadi belum lama setelah kejadian itu ada saudara yang sengaja datang untuk menyampaikan. Itu pun jalannya nggak jauh kok berurutan gitu loh. Terus nggak lama ibu yang tetangga ini ngomong begitu. Berarti sudah ada 2 orang yang bisa melihat kejadian ini dan mengatakan hal yang
ya sama gitu. Ya sebenarnya iya Dari secara garis sama besarnya sih, sama sama aja. aja gitu. Nah dari situ udah mama kalau malam itu ya mama udah susah tidur, seperti depresi, punya rasa kesal, dendam, nggak tahu mama tuh harus marah sama siapa. Itu di situ. Kadang-kadang ya suka dialog gitu, ngomong sendiri, marah sendiri gitu sama diri sendiri. Setelah kejadian ini, maksudnya bukan setelah kejadian ya, saudara di kampung ngomong seperti ini. Ada lagi Tetangga. hari gini tetangga di Jakarta masih juga bukan mempercayai ya, masih juga memakai gitu ya, memakai yang katanya yang ini kurang bagus, yang ini bagus gitu. Kok ada ya dalam hati mama? Kan dalam hati hari kan semua sama dalam hati itu mama kalau malam tuh susah tidur lah, sampai mama tuh waduh kalau nggak kuat mama udah depresi. Kok ada ya hari jelek gitu. Semua hari bagus, semua bulan tanah sama. dimanapun dipijak itu ya bagus, tapi kenapa kok ada katanya salah pilih hari, dan salah pilih rumah juga. Itu kenapa coba? Depresi mama udah pusingnya minta ampun di situ. Coba mama tahan, udah mama waktu itu udah nggak diambil ini lagi lah, udah nggak diambil, nggak mau pusing lah istilahnya, udah fokus ke kamu aja, alhamdulillah gitu, masih dipercaya sama Allah, terus disempurnain lagi, normal lagi gitu. Ya udah akhirnya mama anggaplah udah ini sebuah takdir gitu ya, tadi nama gitu. Lah kenapa tiba-tiba mama punya adik iparnya punya temennya itu yang bisa apa tuh cek orang Sunda mah bisa nyurup gitulah bahasana tenang. Jadi mediator gitu. Mediator antara makhluk manusia dan dengan makhluk gitu. Nah cerita begini, mama tuh cerita kumpul keluarga cerita dari awal gini sampai kejadian. Nah tiba-tiba ade ipar mama bilang gini, wih iya ya kok berurut amat ya itu katanya kejadian nggak cuma itu, tetangga ngomong begini, terus kamu begini, saudara ngomong begitu. Saya bingung gitu, harus percaya kemana gitu ya, bener-bener bingung. Yaudah gini aja deh, dia bilang gitu. Itu mbak cuma diceritain sama tetangga sama saudara ya kan. Saya punya nih katanya temen yang bisa diajak mediator ya. Saya bilang di mana, orang mana? Saya bilang saking masih emosinya, ya nanti kalau itu sekarang panggil orang itu, suruh datang ke sini, karena mama masih depresi kan, masih emosi gitu. Oh iya deh nanti saya panggil ke sini gitu, jangan lama-lama ya, nanti saya telepon kok, gampang orangnya, dia bilang gitu. Nggak tahu lah jeda berapa hari, tiba-tiba orang itu datang sama adik ipar mama. Kalau nggak salah datang sekitar jam 5:30 lah dia, orang itunya. Dikenalin, ini mbak ini orangnya yang bisa jadi mediator. Oh iya, ayo silakan masuk sini. Nggak tahu kenapa itu mama ngelihat orang itu, padahal kan sebelumnya mama nggak kenal. Itu kenapa ya kok kayaknya udah gregetan gitu. Greget, udah kayak pengen nggak tuh, pengen nyengkram, pengen apa tuh. Ya udah sini, itu kayak ya udah gitu, ya udahnya nggak bersahabat. Ya udah sini masuk gitu. Nah pas habis maghrib, mana kamar ibu? Ini kamar saya di sini gitu ceritanya. Masuklah ke sini si mediatornya. Saya minta laki-laki. Saya minta itu bu, katanya mangkok, katanya isiin arang. Buat apa? Kata mama ketusnya, buat apa? Itu saking udah pusing lah ya gitu, tahu lah gitu udah pusing. Buat apa gitu? Ini nanti maaf bu ya, nanti saya mau bakar ini sesuatu, dia bilang gitu, mau ada sesuatu yang dibakar gitu untuk. Dia sampai harus bakar kayak gitu. Di kamar ini. Di kamar ini. Dalam hati amamah nih, terserah loh mau bakar kemenyan kayak, mau bakar dupa kayak, namanya juga orang lagi depresi ya. Yang penting ingat ya, lu jangan bakar rumah gua. Tegang guys gitu. Ingat, karena rumah gue rumah baru, udah ada AC-nya lagi. Itu juga gara-gara gue alergi debu aja. Terus Terus habis itu udah nih,
Ini mau membuat ini mood kita menjadi nggak apa-apa supaya nggak tegang. Iya, kan? iya, 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 iya. Gitu dah. Nah ceritanya lanjut lagi ya, lanjut ini ke serius nih. Begitu ini ceritanya nih posisi si mediatornya nih Sila begini terus udah gitu. Ini di sini ada ininya ada si itu yang dibakarnya itu. bakar gini. Nggak tahu lah apa dia kumat seperti apa. Terus mama di belakang si mediator, di belakang dia. Nah terus apa namanya, ada ipar mama agak menjauh karena memang ya mungkin kasih ruang buat mama gitu. Dia di pintu sama bapak juga di pintu gitu. Yang ada di itu kamar ini. Tapi tetap di pintu ngontrol gitu ceritanya. Posisi dia Sila, mama di belakang dia. Tapi itu nggak tahu tuh di belakang mama itu udah kayak pengen apa gitu loh. Mama kan berantem. Jadi mama itu yang itu dia aja, beginiin dia aja gitu. Bakar-bakaran. Nggak lama tuh mulai nggak enak tuh. Ada suara gitu si itunya. Gimana? si mediatornya gitu. Aya naon kaula digegerok ka dia cenah wawanianannya gitu, ngagerung gitu. Wah kata mama, di situ mama merasa tertantang karena ini bukan dari orang lain. Udah bukan dia lah ya. Bukan si orang yang jadi mediatornya itu. Udah sesuatu yang sudah masuk. Nggak, artinya ini kan kalau kemarin kan dari tetangga, dari saudara itu kan katanya. Nah ini mama nyaksin sendiri lewat mediator. Ketemu nih. Gitu maksudnya. Oh katanya gitu. Aya naon katanya. Aya naon gitu. Suaranya berat. Aya naon katanya. Orang di undang-undang ka dia gitu. Itu di situ mama marahnya. Wah ini di depan gua gitu tuh. Mama bahasa Sunda juga. Orang nu kagak urang kada. Orang hayang nyawa siasa. Hah gitu. Mama di situ marahnya minta ampun. Katanya gitu. Sekarang gua mau tanya. Emang benar dengan kejadian adekku? Wah, lu penyebabnya, kata mama gitu. Dia cuma gini gitu. Alasannya apa? Emang adekku tuh salah apa? Kakakku itu salah apa? Sampai segitunya sama lu. Gue salah. Perasaan gue sampai mama tuh punya. Apa gue aja? Salah ya. Gue beli rumah ini tuh gue bukan uang yang itu, gue hasil ngumpulin. Kenapa lu sampai segitunya? Bener. Lu kenapa sih? Lu tuh siapa sebenarnya? Tapi itu dengan perasaannya marahnya, waktu itu minta ampun, emosinya karena makin kesini makin ya udah gimana. Dan mumpung ketemu juga gitu Mi. Mau ketemu dia bilang gitu, dia bilang gitu. Gue pengen tahu lu tuh siapa sih katanya. Katanya orang nggak geger itu gue yang nempatin di sini. Terus dasarnya kalau lu mau itu apa alasannya kalau lu sampai ngabisin gini itu? Dua, lu gimana perasaan gua sama lingkungan gua, gimana perasaan orang tua gua di kampung kehilangan dua anak, sampai mata mama sampai udah kayak seperti apa ya, mama itu sering sering barang hilang sama maling gitu ya. Malingnya sekarang di depan ketangkap di depan mata. Maka lu nggak cukup sekali dua kali lu nyolong sama gue lo ya gitu ya, sampai perhiasan gue pun udah habisin gitu ya, udah kehilangan banyak ini. Kenapa gitu alasannya? Mumpung di depan mata mau gue apain gitu loh. Gitu mama kok mau nunjukin dia ya mama salah itu kan ya kan mediator nanti mama masalah sama polisi gitu. Terus mau sampai gue sekarang mau tanya, lu sekarang maunya apa? Jawab begitu. Lu gak takut sama gua? Lu coba lihat muka gua, lihat muka gua, mama gini. Sampai mama gini nggak perlu, mama nggak perlu itu siapa, baru kenal. Lihat muka. Itu nggak tunjukin aja. Tuh, lihat muka gua, lihat muka gua. Lu maunya apa? Lu siapa? Terus sampai dingin tuh mama. Kalau nyeritain itu, dia nggak mau lihat mama, dia menatap. Dia cuma jawabnya apa? Ampun kenapa? Ampun, lu tuh ampun bohong, kata mama gitu. Bohong, gua nggak percaya, kata mama gitu. Ampun
ampun katanya gitu, saya mah nih bahasa Indonesianya hanya dititah, saya mah hanya alat. Udah di situ akhirnya kan mama, bapak sama ada ipar mama merinding tuh mama. Mbak istighfar mbak istighfar mbak sadar mbak, istighfar mbak, udah mbak, udahin aja, udahin bapak. Nggak bisa, bohong, dia bohong, alasannya bohong, nggak bisa punya usul pajang. Mereka mama tuh kuat gini, tangis sama mama, dia bohong, saya nggak percaya. Dia nggak tahu perasaan saya sama lingkungan kayak apa, perasaan ibu saya yang di kampung. Saya bilang gitu kan, manggilnya om, kayak apa rasanya. Udah di kampung itu sekarang hebohnya saya itu seolah-olah ngorbanin. Muja itu pesugihan. Terus yang dikorbankan saudara sendiri. Oh, sempat ada gosip kayak gitu. Ternyata nggak cuma di kampung, di sini pun heboh setelah kejadian itu. Tuh kan katanya selesai rumah hilang deh nyawa. Gimana perasaan mama? Masih sempet ya anda nih ngomongin hal-hal kayak gitu ketika kejadian ini terjadi sama keluarga ya, mungkin bukan keluarga kita aja ya, mungkin keluarga orang lain juga entah di mana ada juga yang seperti itu ya. Masih sempet gitu, masih luang banget waktunya buat ngomong kayak gitu. Makanya pada saat ada mediator ya, mama di situ mama curahin gimana perasaan mama, yang dimaksud mama gitu. Gimana perasaan hancurnya gue, sementara lingkungan yang tahu gue ini nganggap bahwa mama itu pesugihan. Begitu juga di kampung sama ternyata. Wah, seandainya nih saya tahu nih yang ngomongin ya. Seandainya saja saya tahu. Itu. Wow, gemas sekali aku. Oh, cuma gemes, makanya ya alhamdulillah gitu, mama dikasih kekuatan sama Allah ya, baik lagi ya. Gimana pun juga ini semua ya berkat Allah lah, mama dikasih kuat gitu, begitu. Tuh coba bayangin saya. Wah, marah nih aku. Dengan enaknya dia katanya punten saya cuma alat katanya gitu. Coba udah bes gitu aja langsung dia sadar lagi. Gitu, mediator seperti itu gitu. Dan akhirnya udah dia juga dia dengan sadar yang ngobrol di situ. Katanya sampai dia bilang seperti itu katanya, Bu katanya ceritanya gitu. Ternyata katanya yang di sini merasa terusik sama juga dengan berita dari kampung, terusik. Itu udah 3 orang. Dari situlah mama mulai penasaran, pengen kenal sama semua makhluk. Penasaran. Jadi terus sebentar, aku masih berhenti di banyak orang yang ngomongin katanya dengan kehilangannya 2 nyawa saudara mama itu bukan gosip yang beredar itu hilangnya nyawa itu karena mama muja atau pesugihan. Gitu. Karena gini Mi, aku mau sedikit menyimpang dulu ya biar kita agak agak kan ini ceritanya berat banget ya. Ini jangan sampai 2 kali break ini kita nih. Oke. Tanggung soalnya. Enggak, ini udah selesai ya. Jadi dulu tuh waktu aku masih kecil ya, masih main sama tetangga. Iya. Itu banyak banget bukan banyak banget sih, kayak ya banyak lah orang tua yang ngelarang anaknya untuk main di depan rumah kita. Di depan rumah aja nggak boleh? Di depan rumah kita. Dia bilangnya, jangan main-main di situ loh, kesurupan aja loh. Tadi dia bilang lagi, tempelan loh, ada jin. Iya, bilang juga, jangan situ, ada jinnya itu. Nah, ada lagi nih satu tetangga lagi main kan sama teman-teman gue gitu ya, biasalah anak-anak. Tiba-tiba lagi nggak ada apa-apa, ada orang tua lah pada saat itu ngomong gini, lo semua tahu nggak, ya periuk lah ya ngomongnya, lo gue gitu, walaupun orang tua ke anak kecil, lo semua tahu nggak itu di rumahnya si Rizky di atapnya suka ada yang duduk sambil ongkang-ongkang kaki, rambutnya panjang, pakai baju putih gitu. Maghrib. Iya,
Terus di situ teman-teman gue langsung kayak ngeliatin gue kan, kayak hah, ih kok gitu sih, kok gini sih. Pokoknya dari semenjak itu dan gosip-gosip itu beredar, pantesan aja nggak ada yang mau datang ke rumah ini. Kayak teman-teman tuh datang ke sini tuh kayak ya suatu larangan gitu dari orang tuanya. Bahkan ya makanya aku mainnya ke rumah-rumah tetangga aja gitu, bukan aku yang datangin, bukan mereka yang datang ke sini. Karena nggak boleh sama orang tuanya. Nggak boleh. Dan dulu aku juga sempet denger nih kalau ya selintas gitu ya, katanya waktu toko juga kan dulu sempat rame ya, orang banyak yang bilang kalau mama melihara tuyul, terus katanya ya pesugihan gitu. Wah ternyata memang ada sebelumnya, ada sejarahnya kenapa mereka sampai ngasih apa ya, nyebarin gosip kayak gitu. Dan setelah baru sekarang nih aku tahu ya ceritanya ternyata kayak gitu. Wow, gampang banget ya kayak kalian langsung ngomong hal kayak gitu tanpa tahu yang sebenarnya terjadi gitu. Ya mungkin mereka nggak kenal mama, tapi bukan hal yang dibenarkan juga ketika kita nggak kenal orang itu, terus ada yang terjadi sama dia, tiba-tiba kita hembuskan gosip ya, berita-berita nggak benar yang datangnya dari pikiran kotor kalian juga gitu. Ya buat apa sih? Kalian nggak tahu, lo nggak tahu perjalanannya tuh seperti apa sebenarnya, dan gimana hal itu tuh membuat satu keluarga tuh terpukul ya. Nggak cuma satu keluarga ya, keluarga bapak juga ikut. Ya bagaimanapun itu sudah menjadi bagian dari keluarga gitu. Dengan kejadian seperti ini yang nggak pernah diungkapkan, dan menurut aku juga nggak penting sih untuk dikasih tahu ke semua tetangga kalau enggak kok saya nggak muja, enggak kok saya nggak pesugihan. Tapi ya kalian tahu diri lah ya. Maksudnya kan udah sama-sama dewasa tuh, udah jadi orang tua gitu, harusnya lebih jalan gitu akalnya ya. Mungkin kalau nggak ada kerjaan bisa mengerjakan hal-hal lain ya daripada mengembuskan gosip-gosip kayak gitu. Ini seandainya saya tahu nih ya yang ngomong-ngomongnya nih, wow. Soalnya masih hidup nih salah satu saksinya. Kalau misalnya pada bilang ini apa, melihara tuyul, banyak di sini tuyul. Terus bilang ini di rumah kita ada ruangan khusus yang nggak boleh dimasukin oleh siapapun. Gue heran dong, heran banget, maksud gue ruangan mana yang nggak boleh dimasukin? Kayak rumah kita gede aja. Ini rumah gue. Kok jadi tahu-tahuan tetangga daripada gue? Yang katanya kamar nggak boleh dimasukin. Iya, gue setiap hari masuk kemana aja bebas, nggak ada apa-apa. Ini kok tiba-tiba ada katanya di situ ada kamar yang nggak boleh dimasukin. Mana yang nggak boleh dimasukin? Makanya penampungan air tuh jangan dimasukin, ya tenggelam lu pada di situ. Makanya guys, mama mau ngomong jujur aja nih, dari habis kejadian ada mama itu kan, Rizky tuh ya namanya juga orang habis sakit ya, biasanya sepantasnya dan sewajarnya itu kan biasanya tetangga tuh kan nengok ke rumah ya, bener gak sih? Mau nengokin orang sakit. Ya alhamdulillah ya Neng, sehat selamat. Alhamdulillah Neng masih sehat, masih selamat, segala macam dikasih ini gitu kan. Itu Nduk, mama tunggu yang namanya tetangga nggak ada yang mau masuk nengokin kamu. Justru emang nggak perlu sih. Oke, nggak perlu. Tapi kan kita secara manusia yang namanya juga kita bersosialisasi sama tetangga, pantasnya gitu kan, ayah ada lah gitu niatan nengok, besuk lah bahasanya gitu. Besuk ini udah di rumah loh, udah deket gitu. Waktu di sana alasannya kan jauh, karena kan posisinya di Cikunir itu daerah Bekasi. Nah ini udah di rumah sini, nggak ada tetangga satupun yang masuk. Saking pengen ditanyanya, udah sehat belum? Tuh kamu ceritanya mama nih, saking pengen ditanyanya kamu sama orang lain gitu, udah sehat belum Neng? Pengen nih. Jadi Kak Umu itu sama mama, walau waktu itu kamu gendut berat,
suka mama gendong-gendong keluar gitu loh, istilahnya dipamerin gitu saking pengen ada yang negornya gitu. Ya oke lah kalau lu nggak mau masuk ke rumah gue nggak apa-apa, tapi paling nggak nih gue bawa anak gue ya keliling nih gitu ke tetangga, tegur dong anak gue gitu, kenapa cuma udah sehat cuma gitu aja. Itu pun kok masih dingin gitu ekspresinya gitu. Oh iya bu, ya paling ya udah bentar, paling mama sengaja digendeng-gendeng ke toko di bawah gitu kan, sepanjang jalan itu kan udah pada kenal lah, mama udah cukup lama juga kan tinggal di situ. Nggak ada tuh yang nengok nih istilahnya, saya mau nengok orang sakit gitu. Dan memang mama sendiri waktu itu terus terang aja kejadian itu mama nggak mau ketemu dengan siapapun, nggak mau gitu ceritanya. Gak mau, tapi mama masih berharap kalau ada orang yang peduli sama aku gitu, maksudnya buat berharap ting sih enggak, biasanya sewajarnya gitu. Tapi ya bagus lah kalau waktu nggak ditengokin. Oh ternyata ya udah memang ini maunya kalau gua. Kalau gitu. kita ngambil sisi positifnya pada saat itu, nggak ditengokin, ya udah berarti mama sedang diberikan ruang, diberikan waktu juga untuk fokus, untuk ngobatin sendiri, semuanya memulihkan keadaan sendiri, karena memang nggak ada kan yang bisa mengobati luka kita selain kita sendiri. Kita harus jadi tabib bagi diri kita sendiri. Kita harus bisa ngobatin, kita harus tahu kenapa gua begini, kenapa gua kayak gitu. Hakim yang buat adil diri buat diri kita sendiri gitu. Tetap mama dari situ tetap mama belajar terus gimana cara menyikapi, gimana cara ini gimana sih layaknya orang belajar bijaksana lah gitu. Tetap mama dari situ belajar terus dari kejadian demi kejadian mama tetap pelajari gitu. Kenapa terus nanyanya terus sampai mentok lah, ini kenapa kok begini, kenapa kok begini, begitu tiap malam. Tapi bentar nih, ada yang mengganjal nih ya. Kita balik lagi dari waktu tiba-tiba aja terlintas gitu di pikiran aku. Boleh, nggak apa-apa. Waktu mediator itu mulai masuk ya, si energinya yang ngobrol sama mama, dia bilang saya penunggu di sini. Biasanya kalau yang sudah masuk dan dia bilang penunggu itu kan yang dominan ya, atau yang berkuasa atau apalah, pokoknya dia yang powernya besar gitu di sini. Tapi ketika ditanya kenapa lo melakukan itu, kenapa jawabannya saya hanya dititah. Apakah memang ada lagi selain dia di sini yang mengambil peran, atau memang dia benar-benar cuma kaki tangan aja yang dititah. Tapi dari ketika dia bilang dia dititah, ada sesuatu kan yang entah membisikkan ke mama atau yang bergerak di dalam hati mama tuh, kalau mama nggak percaya sama apa yang diomongin. Masih bisa ya kayak bohong gitu ketika dia sudah ibarat maling, udah ketangkep basah, udah mau dipukulin warga, tapi ya gitu masih bisa ngomong kayak gitu ya. Dan memang berlanjut lagi ya, artinya gini, nggak cukup sampai di situ aja, ngerti nggak? Nggak cukup sampai di mediator dan mama marah-marah sama dia, nggak cukup gitu ya. Ternyata berikutnya lanjut lagi. Gitu. Hebat. Jadi belum di situ dia belum ngaku 100% gitu, belum bukan belum takluk ya, belum apa ya. Ya pokoknya gini. Itu Ntar dulu ya, potong dulu, karena dia udah menampakkan diri terus, dia pengen diceritakan kalau tidak apa-apa, dia karena merasa dia bersalah. Memang ternyata memang benar dia hanya dititah. Gak apa-apa, sok silakan aja kalau mau cerita. Jadi selanjutnya gak tau lah jedahnya berapa lama habis kejadian itu ya, agak lama juga sih, gak langsung tiba-tiba disusan gitu, memang ada jedahnya cukup lama juga.
Ya, ya. Udah mama lanjut lagi. Jedahnya dari siapa? Itu siapa? Mediator itu jedahnya cukup lama juga. Gak apa-apa ya, aku cerita ya. Ini cerita apa adanya, aku nggak mau ngerekayasa, nggak mau ya. Ya udah, gak apa-apa. Udah, kamu di situ aja, di situ. Oke, diam di situ. Tiba-tiba jam 9 malam mama habis tutup toko. Mama tiduran. Tuh ceritanya. Bapak lagi nyetel kaset pengajian tuh. Mama kan waktu itu lagi hamil anak yang ketiga, ceritanya gitu. Si Adam gitu. Disetelin lah apa namanya ayat suci dulu, ceritanya Bapak. Di tape itu yang jam dulu pakai kaset pita. Di itu yang muter baik gini gitu. Bapak lagi nyetel itu deket dari mama. Mama lagi tiduran di sini jam 9 malam. Bayangin aja. Itu baru aja perasaan mama les aja gitu ceritanya. Tiba-tiba tuh ke mama tuh kayak mulutnya dibekel gitu. Terus banyak kayak diurup-urup gitu, tapi mama lihat di situ ada bapak lihat, pengajian mama denger, bapak lagi nggak tahu lah bapak lagi megang apa mama lihat gitu ceritanya. Pas udah gitu, tapi kok berontak tuh susah banget gitu untuk gitu. Pak tolong gitu, pak gitu. Tiba-tiba ada sosok datang, semua pakai baju hitam, serba hitam, terus rambutnya juga ya gitulah gitu, manis-manis manja gitu ya, seperti itulah gitu. Dia nggak mau disebut enggak mau vulgar, ini cuma menceritakan ya, enggak. Pokoknya seperti itu. Kita lagi gue cerita nih. Oke, lanjut guys. Maaf. Jadi kalau mau di itu dulu nggak apa-apa sih? No, tidak. Ini nggak, dia nggak apa-apa dah. Yang penting satu itu, jadi yang boleh katakan kan dia bilang jangan terlalu vulgar ya. Nggak, ini kan mama nggak vulgar. Tiba-tiba datang sesosok yang bajunya hitam, itu pun sudah tua gitu ya. Ya sudah seperti itulah gitu, rambutnya pun ya kurang terurus, mungkin karena dia males ya, mama juga tidak tahu. Kukunya pun karena mungkin dia nggak pedikur, mama juga tidak tahu ya, seperti itu aja. Juga dia males juga gitu. Udah gitu, dia senang digituin. Oke. Gue udah ngomong ya. Oke. Udah gue jujur loh. Dan berarti kan emang benar dong. Lo males pedi, ya kan? Rambut males dibonding. Itu silakan aja gitu. Kebetulan gue juga pakai baju hitam, tapi kan gue ada motif-motif polkadot, ya kan? Lu nggak ada. Itu. Udah, dan semoga udah. Gitu, udah artinya udah itu. Oke, lanjut. Supaya nggak terlalu ini, soalnya jujur aja nih. Ya seperti itulah. Nanti deh itu enggak udah. Mama harus komitmen ya, harus. Kalau nggak boleh ngomong. Habis itu udah nih stop. Itu tiba-tiba tau nggak? Wah, gua harus bagaimana nih? Udah mati mama. Itu masih dalam keadaan rep gitu. Oh, tapi ini kan matanya melek gitu, ngelihat gitu lah, cuma kaku banget itu. Tamu. Bis gitu mau bayar bis. Enggak bisa. Itu kami udah capek. Tapi pikirannya, Bapak kenapa lu nggak nolongin gua? Pak, tolongin gua. Tetap malah dia ketawa, katanya bercanda. Ketawa bercanda. Nah udah nih. Pas habis gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba nih dari dalam tubuh mama nih, nggak tahu tiba-tiba kayak keluar, nggak tahu lah keluar kekuatan apa yang tiba-tiba bisa mama berontak gitu ya. Udah katanya ini ya tuh dalam hati mama tuh spontan, jadi kayak ngarahin gitu. Harus melawannya seperti apa? Ini metodenya kayak gini nih gitu. Kamu begini. Insya Allah gini. Oh benar ya? Iya.
tapi kamu sambil baca ini ya. Oh ya gitu. Udah mama ini di situ udah kayak perang peperangan dong. Cuat gitu. Wah, mama gini nih curut. Gitu. Langsung entah kemana mengecil, merinding. Entah kemana entah mengecil tuh. Baru tuh, astagfirullahaladzim. Dari situ mama baru marah-marah. Bapak nih enggak ada apa, kenapa? Saya di sini tadi bapak orang tadi aku gini bla 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 bla. Ya mana saya tahu, orang saya dari tadi juga di sini saya nggak apa-apa. Aku tahu, aku pasti dengar bapak nyetel kaset. Aku dengar bapak di situ, tapi bapak dipanggil enggak dengar katanya gitu. Dipanggil sama aku poin gini gitu. Enggak dengar, terus bagaimana sekarang? Udah enggak ada, pergi gini. Oh, ya udah. Nanti malam sholat aja katanya gitu, tahajud gitu. Iya, jangan lupa zikir terus kata bapak gitu. Bagus dong kan, zikir terus tuh mama. Tuh seperti itu kejadiannya. Gimana? Baiklah. Masih bingung? Enggak sih, cuma memang belum benar-benar bisa aku terima. Iya, memang begitu kejadiannya gitu dengan sangat mudah. Malah tadi sebelum mama cerita yang ini, aku pengen mudahin gitu, karena aku masih dalam tahap tadi kan udah netralisir setengah gitu. Iya. Cuma sekarang jadi emosinya udah lain lagi gitu, karena ada hal yang baru aku dengar juga, dan ya pokoknya ada sesuatu lah gitu. Makanya aku nggak mau tampilkan, nggak mau aku tampakkan di kamera ekspresi itu gitu. Jadi iya. kalau gitu kita harus senyum lagi. Saat ini aja guys, ketika kamera ini mati. Wow. Baiklah guys, itu tadi cerita tentang awalnya mamah membeli rumah ini, serta ada kejadian-kejadian awal pembangunan rumah ini ya. Sampai sebegitunya, sampai separah itu, se ekstrim itu gangguannya. Dan mama juga harus selain menahan rasa kecewa, rasa sedih, rasa duka, menahan juga rasa marah kepada tetangga entah siapa. Beban ya, yang beban mental, baik tetangga yang di sini maupun tetangga-tetangga yang di kampung, untuk ya udah, mereka cuma taunya kulitnya aja. Gitu. Perjalanan kita kan orang nggak ada yang tahu gitu. Jangan lama-lama nih, nanti aku mengumpat lama-lama di video ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kita bersama artis kenamaan ibu kota yang ternyata mungkin nanti akan ada cerita lagi lah. Masih ada kelanjutannya. Sampai sekarang pun, sampai detik ini, gangguan-gangguan seperti itu ada, tapi nggak se-ekstrim dulu. Ya, se-ekstrim kemarin. Kalau kemarin dulu ya, betul. Sekarang nggak, mereka ini kok kayak apa sih bahasanya ya, kalau untuk ya sudah terbiasa juga dengan keberadaan jadi kita. Seperti dia tahu posisi kita, dia juga sadar siapa dia gitu. Jadi sekarang udah masing-masing gitu. Ya, mereka juga butuh adaptasi ya. Iya dong, iya gitu. Sama seperti gitu. Kita, dan seperti saya juga yang harus beradaptasi dengan cerita-cerita mamah tadi ya kan. Baiklah, kalau gitu kita akhiri saja video episode kedua ini ya. Tidak, kita akhiri saja sampai di sini. Nanti entah kapan ketika emosi saya sudah mulai reda lagi, Rizky masih ke bawah arus. Nanti akan kita lanjutkan dengan cerita-cerita yang dibawakan dengan fun, dibawakan dengan komedi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.